Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dedi Suhardianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN 067249 Medan Marelan. Di video ini saya akan menampilkan dan memaparkan demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan serta memfasilitasi individu untuk dapat mengembangkan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya, seperti kecerdasan intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Aspek pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, agar pendidikan berjalan dengan baik dan bermuara pada tujuan, yaitu memanusiakan manusia, maka pendidikan harus didasari oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek keadaan. Di dalam aspek keadaan ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Kodrat zaman, pendidikan harus disesuaikan dengan cara belajar dan mengajar yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kedua, prinsip perubahan. Di dalam prinsip perubahan ada trikot: kontinuitas, konvergen, konsentris. Kontinuitas pendidikan harus berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pendidikan harus dapat mengambil dari berbagai sumber yang disesuaikan dengan kebutuhan. Konsentris, pendidikan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dan yang ketiga, budi pekerti. Pendidikan harus menghasilkan budi pekerti atau akhlak yang baik bagi peserta didik untuk bekal berinteraksi dengan lingkungannya. Pada kurikulum Merdeka saat ini, kita sudah tidak asing lagi mendengar jargon pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung telodo, ing madya mangun karsa, dan tutpuri handayan. Ing ngarsa sung telodo artinya pendidikan harus memberi teladanan bagi peserta didik. Ing madya mangun karsa, pendidikan harus membangkitkan dan membangun semangat peserta didik. Tutwuri handayani, pendidikan harus dapat mendorong dan memberi semangat peserta didik untuk selalu berkembang, belajar sesuai perkembangan zaman. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah 1. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini sangat penting dalam dunia pendidikan untuk bekal peserta didik di masa yang akan datang. Pembentukan karakter dapat dilakukan dengan cara keteladanan, pembiasaan, dan pembudayaan dari guru maupun siswa. Kedua, menumbuhkan kemandirian. Menumbuhkan kemandirian bisa dibiasakan dengan cara belajar student center, belajar dengan sendiri, dengan teman sejawat atau kelompok. Ketiga, kesiapan menghadapi kehidupan. Kesiapan menghadapi kehidupan ini dapat berhasil jika diawali dengan pembentukan karakter dan menumbuhkan kemandirian dari peserta didik. Agar tujuan pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut dapat tercapai, maka ada beberapa penerapan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan menyenangkan. Ada beberapa penerapan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara yang sudah
pernah diterapkan di sekolah saya, yaitu yang pertama pada kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Kedua, kegiatan pembentukan karakter. Di sekolah saya ada beberapa kegiatan yang rutin dilakukan untuk memunculkan, menumbuhkan, dan membentuk karakter siswa. Contoh kegiatan tersebut adalah sarapan pagi bersama, saling berbagi kepada anak yatim, yatim piatu, dan yang kurang mampu, dan belajar bersama teman sejawat atau belajar bersama dari narasumber lainnya. Ketiga, kegiatan belajar mengajar yang memusatkan kepada murid atau pembelajaran student center. Pembelajaran student center ini sangatlah penting di kurikulum Merdeka, sehingga para murid merdeka untuk menyampaikan pendapatnya, merdeka dalam cara belajarnya, dan guru sebagai fasilitator yang membimbing dan menuntun siswa untuk menemukan kodratnya. Ada beberapa tantangan menurut Ki Hajar Dewantara yang menjadi tantangan pendidikan baik guru maupun siswa di zaman sekarang. Yang pertama, pemahaman konsep yang belum menyeluruh dipahami oleh guru-guru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pengaruh negatif dari perkembangan teknologi. Yang ketiga, lunturnya kultur budaya bangsa. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka ada solusi yang harus dilakukan. Yang pertama, memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara kepada guru-guru di Indonesia. Yang ketiga, memperkuat karakter siswa. Dan yang ketiga, melestarikan kembali nilai kultur budaya bangsa dengan berbagai macam kegiatan. Kesimpulan dari demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan sebagai sarana menuntun kodrat anak, bukan memaksa, melalui pembiasaan dan keteladanan, sehingga dapat membentuk kecerdasan intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual yang dapat membekali dirinya dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan.